Silakan duduk. Ibu senang sekali bertemu dengan Fatwa. Fatwa bagaimana kabarnya? Tidak baik-baik saja, Bu. Kalau Ibu boleh tahu kenapa Fatwa tidak baik-baik saja? Entahlah, Bu, saya merasa sangat bingung dan sedih. Ibu memahami apa yang kamu rasakan. Namun, apakah perasaan tidak enak atau yang mengganggu perasaan kamu bisa dibicarakan bersama? Ya, Bu, saya pikir juga begitu. Bisa Fatwa jelaskan? Ya, Bu, dengan senang hati saya menceritakannya, tapi mohon dirahasiakan kepada siapapun, karena ini adalah masa pribadi saya, Bu. Kalau begitu, Ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu kamu. Di sini kamu bisa bercerita tentang apa yang kamu rasakan, karena semuanya akan dijaga kerahasiaan. Jadi kamu bisa bercerita dengan leluasa dan tenang. Gini, Bu, saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak, apalagi ketika saya presentasi di depan kelas. Lalu bagaimana? Setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti merasa gugup dan bingung harus berkata apa. Rasanya tiba-tiba bibir saya menjadi kaku. Bisakah kamu jelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri yang kamu rasakan? Saya gemetar ketika tampil di kelas, Bu. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari dosen. Padahal saya hanya menjawabnya dari tempat duduk, tetapi saya tetap merasa gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya jarang berbicara, berpendapat ketika dosen mengajar di kelas. Apa yang kamu lakukan ketika kamu merasa tidak percaya diri di kelas? Saya hanya diam saja, Bu, daripada saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar. Apa dengan cara demikian kamu merasa senang dan nyaman di kelas? Tidak juga sih, Bu, tetapi saya terus berpikir. Mungkin kamu berpikir kalau segala sesuatu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Iya, Bu, saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu harus yang saya kerjakan dengan sempurna, walaupun itu tidak mungkin. Mungkin itu juga membuat saya seperti ini. Kalau begitu, apakah masalahmu tentang bagaimana kamu bisa presentasi dan menjawab pertanyaan dosen agar tidak gugup? Iya, Bu, dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri tampil di dalam kelas. Sekali Fatwa, kamu sudah melewati masalah yang kamu alami, yaitu bagaimana kamu bisa presentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan dosen. Iya, Bu, saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di dalam kelas, tapi rasanya sulit sekali, Bu. Sekali Fatwa, Ibu senang sekali mendengarnya. Lalu apakah kamu sudah punya cara untuk mengatasi masalah kamu tentang tidak percaya diri dalam presentasi dan gugup dalam menjawab pertanyaan dosen? Saya masih bingung, Bu. Apa yang membuat kamu bingung? Saya takut jika nanti saya salah saat menjawab pertanyaan dosen, atau ketika presentasi saya takut nanti saya ditertawakan oleh semua teman-teman saya. Apakah kamu sudah berusaha melakukan yang terbaik? Ya, rasanya belum, Bu. Jika mencobanya saja kamu belum, bagaimana kamu bisa berpikir negatif seperti itu? Nah, itu yang saya tidak mengerti, Bu. Baik, saya akan berusaha melakukan yang terbaik, Bu, agar saya merasa percaya diri presentasi dan menjawab pertanyaan dari dosen. Baiklah, apa kira-kira rencanamu sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Pertama, saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Lalu yang kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan, Bu. Fatwa, kamu sudah tahu apa yang kamu lakukan. Sebelum pembicaraan ini tutup, bagaimana perasaanmu setelah kita berdiskusi? Atau apakah kesimpulan kamu? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun, dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini. Setelah melakukan konseling sekitar 20 menit, jadi kesimpulan yang pertama, kamu akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan kamu presentasikan. Kedua, kamu akan berpenampilan rapi sehingga kamu akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, kamu bisa berdoa terlebih dahulu sebelum presentasi. Apakah kamu yakin melakukan itu? Iya, Bu, saya yakin. Ada yang ingin kamu sampaikan lagi? Tidak, Ibu, saya kira itu cukup. Bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini, dan saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Anda. Sama-sama, Ibu. Kali bertemu dengan Fatwa. Fatwa, bagaimana kabarnya? Tidak baik-baik saja, Bu.
Kalau ibu boleh tahu kenapa Fatwa tidak baik-baik saja? Entahlah Bu, saya merasa sangat bingung dan sedih. Ibu memahami apa yang kamu rasakan. Namun, apakah perasaan tidak enak atau yang mengganggu perasaan kamu bisa dibicarakan bersama? Ya Bu, saya pikir juga begitu. Bisa Fatwa jelaskan? Ya Bu, dengan senang hati saya menceritakannya, tapi mohon dirahasiakan kepada siapapun, karena ini adalah masa pribadi saya Bu. Kalau begitu, ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu kamu. Di sini kamu bisa bercerita tentang apa yang kamu rasakan, karena semuanya akan dijaga kerahasiaannya. Jadi kamu bisa bercerita dengan leluasa dan tenang. Gini Bu, saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak, apalagi ketika saya presentasi di depan kelas. Lalu bagaimana? Setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti merasa gugup dan bingung harus berkata apa. Rasanya tiba-tiba bibir saya menjadi kaku. Bisakah kamu jelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri yang kamu rasakan? Saya gemetar ketika tampil di kelas Bu. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari dosen. Padahal saya hanya menjawabnya dari tempat duduk, tetapi saya tetap merasa gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya jarang berbicara, berpendapat ketika dosen mengajar di kelas. Apa yang kamu lakukan ketika kamu merasa tidak percaya diri di kelas? Saya hanya diam saja Bu, daripada saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar. Apa dengan cara demikian kamu merasa senang dan nyaman di kelas? Tidak juga sih Bu, tetapi saya terus berpikir. Mungkin kamu berpikir kalau segala sesuatu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Iya Bu, saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu harus yang saya kerjakan dengan sempurna, walaupun itu tidak mungkin. Mungkin itu juga membuat saya seperti ini. Kalau begitu, apakah masalahmu tentang bagaimana kamu bisa presentasi dan menjawab pertanyaan dosen agar tidak gugup? Ya Bu, dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri tampil di dalam kelas. Sekali Fatwa, kamu sudah melewati masalah yang kamu alami, yaitu bagaimana kamu bisa presentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan dosen. Ya Bu, saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di dalam kelas, tapi rasanya sulit sekali Bu. Sekali Fatwa, ibu senang sekali mendengarnya. Lalu apakah kamu sudah punya cara untuk mengatasi masalah kamu tentang tidak percaya diri dalam presentasi dan gugup dalam menjawab pertanyaan dosen? Saya masih bingung Bu. Apa yang membuat kamu bingung? Saya takut jika nanti saya salah saat menjawab pertanyaan dosen, atau ketika presentasi saya takut nanti saya ditertawakan oleh semua teman-teman saya. Apakah kamu sudah berusaha melakukan yang terbaik? Ya rasanya belum Bu. Jika mencobanya saja kamu belum, bagaimana kamu bisa berpikir negatif seperti itu? Nah, itu yang saya tidak mengerti Bu. Baik, saya akan berusaha melakukan yang terbaik Bu, agar saya merasa percaya diri presentasi dan menjawab pertanyaan dari dosen. Baiklah, apa kira-kira rencanamu sementara sebagai pegangan untuk tindak selanjutnya? Pertama, saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Lalu yang kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan Bu. Fatwa, kamu sudah tahu apa yang kamu lakukan. Sebelum pembicaraan ini ditutup, bagaimana perasaanmu setelah kita berdiskusi, atau apakah kesimpulan kamu? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun, dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini. Setelah melakukan konseling sekitar 20 menit, jadi kesimpulan yang pertama, kamu akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan kamu presentasikan. Kedua, kamu akan berpenampilan rapi sehingga kamu akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, kamu bisa berdoa terlebih dahulu sebelum presentasi. Apakah kamu yakin melakukan itu? Iya Bu, saya yakin. Ada yang ingin kamu sampaikan lagi? Tidak Ibu, saya kira itu cukup. Bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini, dan saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Anda. Sama Ibu. Ibu senang sekali bertemu dengan Fatwa. Fatwa, bagaimana kabarnya? Tidak baik-baik saja Bu. Kalau Ibu boleh tahu kenapa Fatwa tidak baik-baik saja? Entahlah Bu, saya merasa sangat bingung dan sedih.
Ibu memahami apa yang kamu rasakan. Namun, apakah perasaan tidak enak atau yang mengganggu perasaan kamu bisa dibicarakan bersama? Ya Bu, saya pikir juga begitu. Bisa Fatwa jelaskan? Ya Bu, dengan senang hati saya menceritakannya, tapi mohon dirahasiakan kepada siapapun, karena ini adalah masa pribadi saya Bu. Kalau begitu, Ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu kamu. Di sini kamu bisa bercerita tentang apa yang kamu rasakan, karena semuanya akan dijaga kerahasiaannya. Jadi kamu bisa bercerita dengan leluasa dan tenang. Gini Bu, saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak, apalagi ketika saya presentasi di depan kelas. Lalu bagaimana? Setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti merasa gugup dan bingung harus berkata apa. Rasanya tiba-tiba bibir saya menjadi kaku. Bisakah kamu jelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri yang kamu rasakan? Saya gemetar ketika tampil di kelas Bu. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari dosen. Padahal saya hanya menjawabnya dari tempat duduk, tetapi saya tetap merasa gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya jarang berbicara, berpendapat ketika dosen mengajar di kelas. Apa yang kamu lakukan ketika kamu merasa tidak percaya diri di kelas? Saya hanya diam saja Bu, daripada saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar. Apa dengan cara demikian kamu merasa senang dan nyaman di kelas? Tidak juga sih Bu, tetapi saya terus berpikir. Mungkin kamu berpikir kalau segala sesuatu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Iya Bu, saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu harus yang saya kerjakan dengan sempurna, walaupun itu tidak mungkin. Mungkin itu juga membuat saya seperti ini. Kalau begitu, apakah masalahmu tentang bagaimana kamu bisa presentasi dan menjawab pertanyaan dosen agar tidak gugup? Ya Bu, dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri tampil di dalam kelas. Sekali Fatwa, kamu sudah melewati masalah yang kamu alami, yaitu bagaimana kamu bisa presentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan dosen. Ya Bu, saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di dalam kelas, tapi rasanya sulit sekali Bu. Sekali Fatwa, Ibu senang sekali mendengarnya. Lalu apakah kamu sudah punya cara untuk mengatasi masalah kamu tentang tidak percaya diri dalam presentasi dan gugup dalam menjawab pertanyaan dosen? Saya masih bingung Bu. Apa yang membuat kamu bingung? Saya takut jika nanti saya salah saat menjawab pertanyaan dosen, atau ketika presentasi saya takut nanti saya ditertawakan oleh semua teman-teman saya. Apakah kamu sudah berusaha melakukan yang terbaik? Ya rasanya belum Bu. Jika mencoba saja kamu belum, bagaimana kamu bisa berpikir negatif seperti itu? Nah, itu yang saya tidak mengerti Bu. Baik, saya akan berusaha melakukan yang terbaik Bu, agar saya merasa percaya diri presentasi dan menjawab pertanyaan dari dosen. Baiklah, apa kira-kira rencanamu sementara sebagai pegangan untuk tindak selanjutnya? Pertama, saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Lalu yang kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan Bu. Fatwa, kamu sudah tahu apa yang kamu lakukan. Sebelum pembicaraan ditutup, bagaimana perasaanmu setelah kita berdiskusi, atau apakah kesimpulan kamu? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun, dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini. Setelah melakukan konseling sekitar 20 menit, jadi kesimpulan yang pertama, kamu akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan kamu presentasikan. Kedua, kamu akan berpenampilan rapi sehingga kamu akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, kamu bisa berdoa terlebih dahulu sebelum presentasi. Apakah kamu yakin melakukan itu? Iya Bu, saya yakin. Ada yang ingin kamu sampaikan lagi? Tidak Ibu, saya kira itu cukup. Bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini, dan saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Anda. Sama Ibu. Aku senang sekali bertemu dengan Fatwa. Fatwa, bagaimana kabarnya? Tidak baik-baik saja Bu. Kalau Ibu boleh tahu kenapa Fatwa tidak baik-baik saja? Entahlah Bu, saya merasa sangat bingung dan sedih. Ibu memahami apa yang kamu rasakan. Namun, apakah perasaan tidak enak atau yang mengganggu perasaan kamu bisa dibicarakan bersama?
Ya Bu, saya pikir juga begitu. Bisa Fatwa jelaskan? Ya Bu, dengan senang hati saya menceritakannya, tapi mohon dirahasiakan kepada siapapun, karena ini adalah masa pribadi saya Bu. Kalau begitu, Ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu kamu. Di sini kamu bisa bercerita tentang apa yang kamu rasakan, karena semuanya akan dijaga kerahasiaannya. Jadi kamu bisa bercerita dengan leluasa dan tenang. Gini Bu, saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak, apalagi ketika saya presentasi di depan kelas. Lalu bagaimana? Setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti merasa gugup dan bingung harus berkata apa. Rasanya tiba-tiba bibir saya menjadi kaku. Bisakah kamu jelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri yang kamu rasakan? Saya gemetar ketika tampil di kelas Bu. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari dosen. Padahal saya hanya menjawabnya dari tempat duduk, tetapi saya tetap merasa gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya jarang berbicara berpendapat ketika dosen mengajar di kelas. Apa yang kamu lakukan ketika kamu merasa tidak percaya diri di kelas? Saya hanya diam saja Bu, daripada saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar. Apa dengan cara demikian kamu merasa senang dan nyaman di kelas? Tidak juga sih Bu, tetapi saya terus berpikir. Mungkin kamu berpikir kalau segala sesuatu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Iya Bu, saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu harus yang saya kerjakan dengan sempurna, walaupun itu tidak mungkin. Mungkin itu juga membuat saya seperti ini. Kalau begitu, apakah masalahmu tentang bagaimana kamu bisa presentasi dan menjawab pertanyaan dosen agar tidak gugup? Ya Bu, dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri tampil di dalam kelas. Sekali Fatwa, kamu sudah melewati masalah yang kamu alami, yaitu bagaimana kamu bisa presentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan dosen. Ya Bu, saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di dalam kelas, tapi rasanya sulit sekali Bu. Sekali Fatwa, Ibu senang sekali mendengarnya. Lalu apakah kamu sudah punya cara untuk mengatasi masalah kamu tentang tidak percaya diri dalam presentasi dan gugup dalam menjawab pertanyaan dosen? Saya masih bingung Bu. Apa yang membuat kamu bingung? Saya takut jika nanti saya salah saat menjawab pertanyaan dosen, atau ketika presentasi saya takut nanti saya ditertawakan oleh semua teman-teman saya. Apakah kamu sudah berusaha melakukan yang terbaik? Ya rasanya belum Bu. Jika mencobanya saja kamu belum, bagaimana kamu bisa berpikir negatif seperti itu? Nah, itu yang saya tidak mengerti Bu. Baik, saya akan berusaha melakukan yang terbaik Bu, agar saya merasa percaya diri presentasi dan menjawab pertanyaan dari dosen. Baiklah, apa kira-kira rencanamu sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Pertama, saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Lalu yang kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan Bu. Fatwa, kamu sudah tahu apa yang kamu lakukan. Sebelum pembicaraan ini tutup, bagaimana perasaanmu setelah kita berdiskusi, atau apakah kesimpulan kamu? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun, dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini. Setelah melakukan konseling sekitar 20 menit, jadi kesimpulan yang pertama, kamu akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan kamu presentasikan. Kedua, kamu akan berpenampilan rapi sehingga kamu akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, kamu bisa berdoa terlebih dahulu sebelum presentasi. Apakah kamu yakin melakukan itu? Iya Bu, saya yakin. Ada yang ingin kamu sampaikan lagi? Tidak Ibu, saya kira itu cukup. Bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini, dan saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Anda. Sama Ibu. Baik, kalau begitu saya pamit pulang. Terima kasih Ibu sudah mendengarkan saya. Sama-sama Mbak. Kalau begitu saya pamit ya Bu. Hati-hati. Iya Ibu.